Shalom, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kembali dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan shalom bagi jemaat yang ada di rumah. Selamat hari Minggu buat kita semuanya yang ada di tempat ini, juga jemaat yang ada di rumah. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setiamu yang selalu ada bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada itu semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesehatan, buat kekuatan yang Tuhan masih limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh Tuhan memasuki hari ini penuh dengan sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau melaut dan menjamah ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biarlah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan jamahan Tuhan. Kami boleh bertemu muka dengan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang melayani, Tuhan urapi kami dengan luar biasa. Terlebih hamba-Mu yang menjadi saluran berkat, biarlah Tuhan yang memakai dia dengan luar biasa hari ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kami boleh dijawab oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh sidang jemaat Tuhan yang belum tiba di tempat ini Tuhan, yang menjamah mereka, sehingga mereka Tuhan boleh bersama-sama dengan kami untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami juga bersehati mematahkan segala pekerjaan setan iblis, roh-roh jahat apapun bentukmu yang mengganggu ibadah kami pada saat ini. Kami bersehati menolak, mengusir Engkau, menghancurkan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berkemah di tempat ini. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah bagi setiap kami di bumi seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur, membawa korban kita di hadapan Tuhan, karena Dia baik. Amin. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari kita tanggalkan segala beban kita. Haleluya. Kita mau datang kepada Dia dengan hati yang bersukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira.
Haleluya. Masih sanggup memuji Tuhan? Amin. Amin. Sebab Dia kekasih jiwa kita. Amin. Haleluya. Mari kita menari untuk Tuhan karena Dia sudah menyelamatkan kehidupan kita. Haleluya. besar, amin. Haleluya, Allah kita Allah yang perkasa, katakan amin. Haleluya, mari kita angkat panji kita angkat suara kita untuk meninggikan nama Yesus dari tempat ini. Haleluya, sebab Dia besar, Dia perkasa. Haleluya.
akan datang menyembah Tuhan. Kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita siapkan hati kita agar kita boleh masuk hadirat-Nya lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan.
berkorban untuk kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu yang begitu mahal. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah-Mu yang mahal Tuhan telah menebus kami. Terima kasih Bapa buat pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang begitu mulia Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghargai dan mengerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami dengan takut dan gentar ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah menyembah-Mu, kami sudah meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh berbuah dupa yang harum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang sudah menyembah Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan korban persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum kita memberi korban persembahan kita, kembali kita berdoa agar persembahan kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Kami mau memberikan korban persembahan di hadirat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang memberi pada saat ini. Apa yang kami persembahkan Tuhan, baik korban persepuluhan, ucapan syukur, korban khusus, persembahan pertama, dan kas untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang memberkati. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengembalikan milik-Mu, firman-Mu berkata, Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga segala belalang pelahap akan Tuhan halau dari kehidupan kami, sehingga setiap orang akan menyebut kami Tuhan berbahagia di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah persembahan kami Tuhan berkati pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi penuh dengan sukacita hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kesetiaan-Mu yang
katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhan keselamatanku, Kau yang selamatkanku. Kisah cintamu di kayu salib kekal untuk selamanya. Karya tebusanmu nyata bagiku, tiada sepertimu Yesus, Tuhan penebusku. Mari kita mengangkat tangan, kita katakan, Kaulah yang selamatkanku Tuhan. Amin. Kau yang selamatkanku, kisah cintamu di kayu salib kekal untuk selamanya. Karya tebusanmu nyata bagiku, tiada sepertimu Yesus, Tuhan penebusku Selamanya. Selamanya Kau Tuhan kemenanganku, selamanya Kau Tuhan keselamatanku. Katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhan kemenanganku, selamanya. Selamanya Kau Tuhan. Mari katakan selamanya. Selamanya Kau Tuhan kemenanganku, selamanya Kau Tuhan keselamatanku. Kau yang selamatkanku, kisah cintamu kayu salib kekal untuk selamanya. Karya tebusanmu nyata bagiku, tiada sepertimu Yesus, Tuhan penebusku. Kau yang selamatkanku, kisah cinta di kayu salib kekal untuk selama-lamanya. Karya tebusanmu nyata bagiku, tiada sepertimu Yesus, Tuhan penebusku. Tuhan penebusku, Tuhan penebusku. Beri tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Yes, amin, 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 amin. Thank you Jesus. Dalam kelemahan kami, kesetiaan-Mu yang menguatkan kami Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan pada pagi yang indah ini. Terimalah Tuhan pujian penyembahan kami, korban persembahan kami. Dan kami percaya ketika firman diberitakan, kami akan diberkati. Yang lemah akan dikuatkan, yang miskin akan diberkahi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang sakit kami akan disembuhkan Tuhan. Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan. Setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat kebenaran firman-Mu pagi ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Sedang jemaat-Mu juga yang melihat dari rumah mereka masing-masing, Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Terlebih kami yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati kami. Saudara-saudara, sedang jemaat dikasih Tuhan, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berkata amin, amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Yes, thank you. Silakan duduk kembali.
Terima kasih. Terima kasih buat tim pujian penyembahan gereja kita. Mari kita terus berdoa untuk mereka supaya mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin, amin. Dari G aja G. Saya terima kasih Tuhan, saudara-saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada yang menyaksikan ibadah ini, saya menyapa saudara-saudara, salam, Tuhan Yesus memberkati. Welcome home di Gereja Sedang Jemaat Allah Getsemani sampai Cita. Selamat beribadah saudara-saudara. Saya yakin saudara dan saya bukan kebetulan saudara melihat ibadah ini, dan saya percaya Tuhan akan bekerja buat saudara dan saudara akan diberkati. Yang di rumah katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang di gereja juga katakan amin. Tidak kebetulan saudara bisa hadir pada pagi yang ini, tapi Tuhan punya rencana yang besar buat saudara dan saya. Dan mari hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca judul firman Tuhan pagi ini. 1, 2, 3 ya. Membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Amin. Mari kita membangun. Mari kita mengusahakan. Mari kita fokus, mari kita kerja keras untuk menghidupi, untuk melakukan dan mempraktekkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan mari kita akan bersama-sama belajar untuk membangun. Kenapa sih Pak Pendeta? Kenapa Pak Gembala kita harus membangun nilai-nilai kerajaan Allah? Karena itu penting buat saudara dan saya. Karena itu sangat penting buat kehidupan kita di muka bumi ini. Mari kita menghidupi, mari kita membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Dan mari kita lihat nilai-nilai yang menjadi core value kita. Slide berikutnya. Ini menjadi core value kita. Ini yang menjadi nilai-nilai yang kita hidupi. Kalau saudara menyatakan saya jemaat GSCA Getsemani sampai Cita, saudara dan saya harus menghidupi nilai-nilai ini. Yang pertama mari kita baca 1, 2, 3 ya. Cinta Tuhan. Amin. Nilai ini harus kita bangun, harus kita usahakan supaya saudara dan saya cinta Tuhan. Dalam situasi dan kondisi apapun kami mau cinta Yesus. Dari Dede Dodol ya. Mari saudara cinta Yesus. Mari kita naikkan pujian ini yang ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mari katakan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Apa lanjutnya? Meskipun badai. Ini yang Tuhan rindukan, ku tetap cinta Yesus. Ini yang harus kita bangun selama saudara berjemaat di tempat ini. Saya sebagai gembala saudara harus bangun nilai ini, cinta Tuhan. Sebagai ekspresi, sebagai tindak nyata saudara cinta Tuhan, saudara hadir di tempat ini pagi ini. Saudara menyaksikan ibadah ini di rumah saudara karena saudara cinta Tuhan. Karena situasi kondisi saudara nggak bisa hadir di tempat ini, saudara lihat menyaksikan ibadah di rumah saudara. Ini membuktikan saudara cinta Tuhan. Kalau saya cinta Ibu Gembala, istri saya, buktinya apa? Saya akan mengasihi dia, saya akan kalau dia sakit, saya akan berusaha untuk menolong dia. Itu artinya cinta. Sebagai saudara, saya cinta Tuhan artinya apa? Saudara bisa dilihat, ini cinta Tuhan enggak nih? Dilihat dari perbuatannya. Jadi mari kita menghidupi cinta Tuhan. Yang berikutnya adalah apa? Rendah hati. Nah seluruh sidang jemaat harus cinta Tuhan, rendah hati. Hari Minggu tidak ada lagi jemaat-jemaat yang tidur di rumah, yang bekerja. Karena saudara dan saya harus cinta Tuhan. Ya, rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau diajar, orang yang mau ditegur, orang yang mau dinasihati, tidak sombong, tidak angkuh, saudara. Saudara bayangin kalau ada dua nilai di gereja kita, saya percaya gereja kita akan diberkati Tuhan, saudara. Orang akan tertarik di gereja GSCA Getsemani sampai Cita. Karena apa? Ada nilai yang dihidupin. Cinta Tuhan, rendah hati.
Nah, yang ketiga adalah jujur. Sama-sama bilang jujur. 1, 2, 3 ya. Jujur. Kalau saudara lagi sebel sama istri, bilang, istriku, aku lagi sebel samamu. Kenapa kamu sebel sama aku? Itu membuat aku sebel. Oh ya, minta maaf aku. Selesai saudara-saudara. Tidak ada lagi persungutan, tidak ada lagi kebencian. Mari kita belajar untuk jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Katakan amin. Nah, yang nilai berikutnya yaitu rajin. Rajin. Mari saudara-saudara, kita rajin. Rajin bekerja, rajin doa, rajin ibadah, dan rajin segala sesuatu. Rajin pangkal kaya. Kalau saudara rajin, pasti saudara akan diberkati. Nah, yang nilai berikutnya adalah kreatif. Mari kita berusaha untuk kreatif. Saudara jangan mudah menyerah. Kreatif itu tidak mudah menyerah. Saudara akan punya 1001 macam cara untuk saudara tetap survive, untuk tetap bertahan di dalam Tuhan. Dan akuntabel. Saudara mari kita belajar untuk transparan, untuk terbuka. Tidak ada dusta di antara kita. Dan nilai yang terakhir, nilai yang ketujuh yaitu teliti. Mari kita teliti. Katakan amin. Amin. Mari belajar saudara-saudara menghidupi 7 nilai yang gereja kita sepakati. Dan itu kita tulis waktu saudara masuk ke jalan gereja. Di pelang gereja kita ada core value kita. Cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin, kreatif, akuntabel, dan apa? Teliti. Mari kita belajar menghidupi ini. Kalau saudara bangun nilai-nilai ini, saya percaya saudara dan saya tidak akan menikmati yang namanya madesu. Saudara tahu madesu? Masa depan suram. Tapi kalau saudara menghidupi nilai-nilai ini, kita akan madecah. Apa itu? Masa depan cerah. Amin. Mari belajar. Nah, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Saudara yang di rumah bisa catat ayat ini. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Mari kita baca. Saudara baca warna yang kuning ya. Yang di gereja saudara-saudara yang di rumah buka Alkitab saudara dalam Yudas pasal 1. Yudas 1 ayat yang ke-20. 1, 2, 3 ya. Saya akan baca putih, saudara baca kuning. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu sendiri. Saudara-saudara, mari kita bangun diri kita sendiri. Mari kita bangun, punya niat, punya kemauan untuk membangun nilai-nilai kerajaan Allah, untuk membangun nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Dasarnya adalah mari kita membangun nilai-nilai itu yang saya sebutin tadi ada 7. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan saudara harus dibangun di atas imanmu. Bukan iman saya, tapi iman kita masing-masing yang paling suci. Dan berdoa dalam Roh Kudus. Hari ini mari bangun diri kita. Bangun dirimu saudara. Jangan jangan dimanjakan tubuh ini, tapi bangun saudara. Bangun diri kita. Seperti kalau saudara membangun rumah, ketika saudara bangun capek, energi, pikiran semua terkuras, tapi ketika rumah itu sudah selesai, saudara bisa berteduh di rumah itu, tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Tapi ketika proses membangun saudara, itu butuh yang namanya kerja keras, itu butuh yang namanya komitmen. Katakan amin. Dan mari kita mau bangun hidup kita, bangun diri kita dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Slide berikutnya. Nilai, perhatikan pelan-pelan. Nilai adalah sesuatu yang kita rela bayar agar terwujud dalam diri dan keluarga kita. Nilai adalah sesuatu yang rela kita mau bayar saudara-saudara, agar itu terwujud di dalam diri dan keluarga kita. Jadi nilai itu penting saudara. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara rela bayar, saudara rela antri ya untuk mendapatkan sesuatu saudara. Ya, karena dia bernilai saudara. Karena dia bernilai.
Kalau nggak bernilai, saudara nggak akan rela untuk membayarnya agar itu bisa kita capai. Kemarin saya pergi ke toko sepatu, saudara. Saya nggak sedang mempromosi, tapi saya akan sedang membicarakan kepada saudara. Saya dengan Eksa dengan Ibu Gembala akan pergi ke toko sepatu, saudara. Dan ketika saya pergi ke toko sebuah sepatu tersebut, dan saya lihat nilai harga sepatunya. Saya lihat nilainya, saudara. Itu 250.000, saudara. Nah, ketika ada nilai, dan nilai ada sesuatu yang terrela kita bayar akan terwujud. Ketika saya lihat sepatu anak saya 250 ya. 250.000, saudara. Wah, ini nilai, ada nilai. Kemudian karena saya rela bayar, saya bayar, saudara. Karena apa? Karena saya rela membayar 250.000 untuk sepatu anak saya. Kemudian kami menuju ke sepatu yang lain, saudara. Harganya adalah 1 juta. 1 juta. Kemudian saya nggak rela bayar untuk harga sepatu yang harganya berapa? 1 juta. Jadi nilai adalah sesuatu yang rela kita bayar. Saya relanya bayar 2,5 untuk sepatu. Jadi mari kita belajar, saudara-saudara, nilai adalah sesuatu yang rela kita bayar untuk mendapatkan bro Simanjung Tak ini. Saya harus rela bayar doa puasa 40 hari 40 malam. Amin Pak Miguel. Karena dia rela membayar nilai ingin mendapatkan seorang istri. Dia doa puasa. Dia bersungguh-sungguh. Karena apa? Karena ada nilai, saudara. Mama Eca rela bekerja. Pakai masker, pakai face shield. Mutia juga rela bekerja. Karena ada nilai. Ada nilai di situ. Kalau nggak bernilai, mungkin Mama Eca nggak mau dia bekerja. Karena ada nilai yang rela, ada nilai sehingga apa? Kita mau rela bayar, saudara. Saya mau pangkas di tempatnya Pak Asri. Ada nilai yang harus saya bayar, saudara. Kenapa? Karena itu bernilai, saudara. Kalau saya, pangkas saya nggak bagus, saya nggak akan rela bayar, saudara. Jadi mari, saudara, nilai itu penting. Katakan amin. Nilai adalah sesuatu yang saudara rela bayar. Saudara-saudara, kalau saudara ngasih persembahan, saudara rela nggak sih? Nggak rela. Kalau saudara nggak rela, berarti saudara seperti saya tadi loh. Janganlah 1 juta ini nggak cocok, saudara. Saya nggak rela bayar 1 juta untuk sepatu anak saya. Karena apa? Terlalu mahal, saudara. Jadi mari kita belajar untuk membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, serat yang berikutnya ini penting. Nilai, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Nilai menentukan siapa yang datang dan yang akan meninggalkan kita. Jadi waktu nilai sepatu itu 2,5, 250.000, saya datang, saya beli. Tapi ketika nilai sepatunya udah 1 juta, saya nggak beli, saya tinggalkan itu sepatu yang harga 1 juta. Kenapa? Nilai menentukan siapa yang datang dan yang akan meninggalkan kita. Kalau saudara bernilai, kita punya nilai. Misalnya Pak Gebi nilainya adalah 1 juta. Siapa yang bisa membeli Pak Gebi? Maaf ya, bukan dibeli ya, maksudnya siapa yang bisa menawar? Ya orang yang punya uang 1 juta. Orang yang punya uang 100.000 gak akan pernah datangi Pak Gebi. Mama David punya buka restoran. 1 porsi harganya 500.000. Siapa yang mendatang restorannya Mak David? Orang yang punya uang banyak dan dia punya rela membayar uang 500.000 sekali makan di situ. Karena nilai, saudara, akan menentukan siapa yang datang buat kehidupan kita. Jadi mari kita belajar untuk punya nilai yang baik. Katakan amin. Kalau nilai kita nggak enak, saudara, nilai kita 4, orang nggak mau datang sama kita. Pangkas kita tuh samburetan, pangkas kita itu nggak bagus, orang juga nggak mau datang loh Pak Asri. Gereja kita juga sama, penerima tamunya, selamat datang, silakan duduk sana. Orang juga nggak mau datang, nggak punya nilai, saudara. Nilai itu menentukan siapa yang datang di gereja kita. Jadi mari kita belajar untuk menghidupi dan membangun nilai
nilai kerajaan Allah. Katakan amin. Mengejar nilai, slide berikutnya. Mengejar nilai itu tidak instan. Yang percaya katakan amin. Mengejar nilai atau menghidupi nilai itu tidak instan atau cepat, karena harus dihidupin. Itu sebabnya banyak orang yang tidak sabar dan akhirnya jatuh. Presiden Jokowi kita, saudara-saudara, ketika dia jadi presiden tidak langsung ujuk-ujuk jadi presiden. Beliau menghidupi nilai. Dia punya nilai. Dari pengusaha, kemudian jadi wali kota, punya nilai yang lebih. Dia diangkat jadi gubernur, punya nilai yang lebih jadi presiden, saudara-saudara. Kenapa? Karena beliau bernilai, saudara. Jadi mengejar nilai, menghidupi nilai tidak instan. Jadi mari bersama-sama kita sabar dalam menghidupi nilai-nilai gereja kita, yaitu cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin, kreatif, akuntabel, dan teliti. Mari kita belajar menghidupi itu. Dan ketika saudara punya nilai, saudara akan punya harga. Katakan amin. Ada harga, ada kualitas. Kualitas bagus, ya harganya bagus, saudara. Harganya mahal. Jadi mari kita belajar untuk membangun nilai kerajaan Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya dinilai orang itu baik. Dan saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, berikutnya adalah bagaimana saudara dan saya bisa bagaimana urutan mendapatkan nilai yang kita yakini. Ada 4, mari kita lihat. Yang pertama adalah belief system. Saudara, mari kita percaya, mari kita yakin terhadap sistem yang ada di gereja kita. Saudara-saudara, mari kita yakini dulu. Ya, saudara percaya ketika saudara datang gereja, saya mau digembalakan di tempat ini. Saudara punya keyakinan buat sistem gereja ini baik, saudara. Kemudian setelah itu gereja punya core values, saudara. Punya nilai-nilai yang harus dihidupin. Nah, setelah itu saudara akan jadi habit. Jadi sistem yang keyakinan tentang suatu yang kita yakini. Ini yakin ini saya bagus dibeli, saya mau yakin. Saudara yakin, kemudian saudara beli, saudara. Nah, setelah beli, saudara akan jadi habit, jadi kebiasaan. Cinta Tuhan itu jadi kebiasaan saudara, jadi habit saudara. Sudah jadi kebiasaan. Kemudian jujur itu sudah jadi budaya kita. Amin. Datang ibadah tepat waktu itu sudah jadi kultur, sudah jadi budaya. Bukan lagi kebiasaan, bukan lagi core value, bukan lagi seperti belief system, bukan lagi suatu keyakinan yang baik. Kalau saya datang ke gereja tidak terlambat itu baik, sudah. Bukan yang nyampe di belief system, tapi sudah jadi core value kita. Ibadah yang tidak boleh terlambat, saudara. Jadi kebiasaan kita. Dan setelah jadi kebiasaan, sudah jadi apa? Jadi budaya yang sudah mendarah daging. Kalau mau ibadah tidak boleh terlambat, saudara. Kalau mau ibadah sungguh-sungguh, saudara. Jadi kebiasaan kita, jadi budaya kita. Katakan amin. 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 Biarlah nilai-nilai cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin, akuntabel, kreatif, dan teliti itu menjadi budayanya kita. Oh, budayanya orang Gereja itu jujur. Oh, budayanya orang Gereja itu apa? Cinta Tuhan. Oh, budayanya apa? Iya, dia rajin, kreatif, akuntabel, dan teliti. Dan biarlah itu menjadi hidup kita. Katakan amin. Sesuatu tidak akan pernah menjadi budaya kita kalau saudara tidak ikutin urutannya atau dasarnya. Yang pertama, saudara belief system terus. Saudara yakin dulu nilai itu benar, saudara. Nilai itu berdampak baik buat kehidupan kita. Jadikan core value kita. Jadikan nilai-nilai yang penting buat kehidupan saudara. Contoh cinta Tuhan. Jadikan itu menjadi core value kita. Jadikan itu menjadi habit kita. Dan jadikan itu jadi budaya kita. Sehingga itu gak usah lagi didorong-dorong, gak usah lagi diingatkan. Kalau hari Minggu pasti ke gereja. Karena jadi budaya. Amin. Amin. Nah, berikutnya, apa yang kita lakukan supaya saudara-saudara dan saya bisa menghidupi, membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Kita baca 1, 2, 3 ya. Berpusat pada Kristus. Mari kita berpusat, artinya berpusat. Kolose pasal 1 ayat 16. Mari kita lihat Kolose 1 ayat 16. Artinya apa?
Kristus sebagai Tuhan, Kristus sebagai teladan, dan Kristus sebagai apa? Tujuan. Jadi bagaimana Pak Gembala, Pak Pendeta, supaya saya bisa membangun nilai-nilai kerajaan Allah tadi? Yang ada 7 nilai yang harus kita hidup ini setiap hari. Berpusat pada Kristus, artinya apa? Menjadikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, menjadikan Yesus Kristus sebagai teladan kita, dan menjadikan Yesus sebagai apa? Tujuan kita. Amin. Kalau tujuan kita tidak sama, maka nilai yang akan dibangun juga nggak sama. Jadi mari kita menghidupi nilai-nilai gereja kita. Bagaimana Pak supaya nilai kita bisa sama? Tujuannya harus sama. Tujuannya apa? Kristus. Teladannya siapa? Kristus. Tuhannya siapa? Yesus Kristus. Jadi mari kita mau lakukan ini bos tuanya. Nah, saya mau kasih yang nomor 2, Kristus sebagai teladan. Slide berikutnya. Meneladani Kristus melalui 3 kata yang dalam bahasa Inggris. Kita baca faithful, availability, dan teachable spirit. Ya, ada kesetiaan, ada ketersediaan, kemauan, dan ada roh yang mau diajar. Yang pertama mari kita lihat 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Saudara pastikan di rumah. 1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan demikian. Kita harus mengikuti jejaknya Kristus. Ibu David, perhatikan jejaknya Yesus. Adakah Yesus benci sama saudara-saudaranya? Adakah Yesus nyimpan dendam sama orang yang menyalibkan Yesus? Mari kita mengikuti jejaknya Kristus. Yesus tidak pernah meninggalkan jejak-jejak yang tidak baik. Tapi Yesus meninggalkan jejak-jejak yang baik. Yesus pernah bilang, hai kamu angkatan yang kurang beriman. Yesus meninggalkan jejak bagaimana Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Bagaimana Yesus bisa menyelamatkan orang yang kedapatan berzina. Mari saudara, Yesus menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita berpusat kepada Yesus. Artinya apa? Berpusat sebagai Yesus itu sebagai teladan kita. Mari mengikuti jejaknya. Mari melakukan dengan cara yang sama seperti Kristus lakukan. Ketika Yesus dicobai, Yesus tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Ketika Yesus dikhianati oleh murid-muridnya, Petrus dan Yudas, Yesus tetap memberikan yang namanya pengampunan kasih. Dan Yudas Iskariot tidak meresponi pengampunan, tapi Petrus meresponi pengampunan. Dan mari kita hidup untuk kebenaran. Katakan amin. Bagaimana Pak supaya kita bisa membangun nilai? Ini dasarnya. Ikutin jejaknya Yesus, melakukan dengan cara yang sama Kristus lakukan dan hidup dalam kebenaran. Apa itu? Mari kita lihat yang pertama, faithfulness. Bilang faithfulness, 1, 2, 3 ya. Kesetiaan. Bilang kesetiaan, 1, 2, 3 ya. Waktu pujian tadi saudara-saudara, sungguh besar. Waktu nyembah, Tuhan ingatkan saudara-saudara. Tuhan ingatkan saudara-saudara, ada orang yang diberkati di gereja kita. Dan mereka akan ucap janji nikah saudara-saudara. Waktu sungguh besar gitu ya, waktu nyanyi tadi. Waktu saya nyembah Tuhan kasih gambaran, tapi nggak tahu siapa yang menikah. Saya nggak jelas siapa yang menikah saudara. Tapi jelas saudara-saudara ada 2 orang, laki-laki dan perempuan masuk saudara. Dan dia mau mengikat janji di tempat ini saudara. Dan perhatikan saudara, nilai yang harus kita hidupi adalah faithfulness, kesetiaan. Ikat janji. Saya mengikat janji dengan Pak Gebi. Pak Gebi, kalau kita janji ya, kita ikat janji. Apa itu pendeta? Perjanjiannya adalah 50-50%. Siapa yang melanggar janji ini akan dihukum. Siapa pendeta? Jadi perhatikan, orang yang setia adalah orang yang sedang mengikat janji. Mari kita hidupin saudara-saudara untuk berjanji, untuk mengikat janji kita dengan Tuhan kita. Katakan amin. Belajar saudara, kami sudah 12 tahun mengikat janji dengan Bu Gembala.
Saudara, mari terus ikat perjanjian itu. Mari kita hidup dalam kesetiaan itu. Kesetiaan itu apa? Saudara, ikat diri saudara. Ya, kalau ada orang yang menarik saudara, saudara nggak bisa karena sudah terikat, nggak bisa kemana-mana. Saudara tetap pada ikat janji saudara kepada Tuhan dan kepada istri saudara. Katakan amin. Saya nggak bisa kemana-mana. Mau ditarik pun nggak bisa karena sudah dicor, saudara, sudah diikat ini, nggak bisa bergeser lagi. Kadang-kadang kalau saudara nggak mengikat janji, kita bergeser, saudara. Rumput tetangga lebih hijau, kata dunia, saudara. Kenapa? Karena kita sedang mengikat janji. Hari Minggu ikat janji, set hari Minggu ke gereja. Jadi saudara nggak ada yang bisa menggeser saudara. Karena apa? Ada ikat janji yang saudara sudah ikrarkan. Mari hidupi itu, saudara. Katakan amin. Hidupi, saudara. Faithfulness juga berbicara tentang iman dan ketaatan kita. Faithfulness juga berbicara tentang menyediakan diri untuk apa? Berkorban. Mari kita belajar untuk menghidupi nilai-nilai ini, saudara. Belajar berkorban untuk orang lain. Terlebih untuk keluarga kita, untuk gereja kita, untuk daerah kita. Katakan amin. Nilai akan menentukan siapa yang datang di gereja ini. Kalau nilai gereja di GSA itu nilainya adalah kesetiaan, ada ikat janji, iman, ketaatan dan menyediakan diri untuk berkorban, maka orang-orang akan datang ke tempat ini. Orang-orang akan tertarik datang ke tempat ini. Karena gereja ini punya nilai yang dihidupi seluruh sedang jemaatnya, yaitu apa? Faithfulness, kesetiaan. Sedikit aja usulnya nggak diikutin, baru usulnya nggak diikutin, ngambek, saudara, nggak mau gereja. Belum uangnya yang keluar, saudara, baru usulnya, pendapatnya aja nggak dilakukan, sudah mulai tarik diri, saudara. Kenapa? Nggak ada faithfulness, saudara. Nggak ada faithfulness, nggak ada menyediakan diri untuk berkorban. Amin. Ibu karunia Excel, saudara. Dia tanam bunga, saudara. Kenapa? Dia menyediakan diri untuk, ya capek, saudara. Saya bilang nggak usah, Kak, capek kan? Nggak apa-apa. Kenapa? Ada faithfulness, ditanami, saudara. Ini pakai uangnya sendiri, saudara. Dibeli bunga, ditanam, saudara. Kenapa? Ada faithfulness di situ, saudara. Ada kesediaan untuk berkorban. Nah, coba bayangin, saudara. Kalau semua jemaat ada kesediaan untuk berkorban. Dari akulah Pak Gembala semennya, dari akulah inilah, dari aku inilah, saudara. Selesai, saudara. Amin. Gembala saudara nggak perlu lagi ngemo, tau ngemo ya? Gembala saudara nggak perlu lagi backlog, saudara. Kenapa, saudara? Karena semua mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga gembalanya tugasnya adalah memuji, menyembah Tuhan, berdoa, bersapaat, saudara. Katakan amin. Mari bersama-sama kita bersetia untuk berkorban. Usulnya Pak Gebi nggak diikutin, ya mungkin aku harus faithfulness, nggak apa-apa. Jangan gondok, saudara. Nah, slide yang berikutnya adalah faithfulness. Apa itu? Loyal, saudara. Loyal itu apa? Tidak menyerah meskipun apa? Sulit. Ini belum apa ya, keadaan belum, saudara nggak mau gereja. Saudara, aduh sulit Pak, aku bangun pagi itu sulit, saudara. Tapi saudara nggak boleh menyerah. Itu namanya loyal, saudara. Tekun tuh dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan tuh tekun, saudara. Dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Itu namanya faithfulness. Nah, kalau seluruh gereja kita, jemaat kita punya nilai ini, tidak menyerah meskipun sulit, tekun dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan, dapat diandalkan dan dipercaya, saya percaya gereja ini akan maju, berkembang, saudara. Dan orang akan tertarik, saudara. Oh, jemaat GSA itu sekalipun sulit ekonominya, tapi nggak pernah menyerah dia. Dia terus percaya, dia terus berserah sama Tuhan. Mari kita loyal sama Tuhan, tidak pernah menyerah sekalipun meskipun sulit. Amin. Udah Pak, aku nggak melayani. Udah Pak, aku diam aja di rumah, berdiam diri.
Bukti sebagai saudara cinta Tuhan, saudara harus ekspresikan itu, saudara. Ekspresikan, saudara. Mari kita dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Tekun dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Ada kesaksian dari seorang ibu di Surabaya. Namanya Ibu Budi, saya agak susah nyebutnya, Budi Wardani Matita, saudara. Beliau seorang pendidik dan seorang yang humble, saudara. Dia berbicara tentang yang namanya tekun menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Dia seorang pendidik. Dan ketika dia mengajar seorang pendidik, saudara, dia nggak dapat bonus dari sekolahnya, saudara. Teman-teman yang lain dapat, dia nggak dapat, saudara. Tapi dia tekun saja, saudara. Dia tekun. Gajinya juga ya biasa, tapi dia tekun, saudara. Dia tekun menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Kesaksian beliau, saudara, dia berkata ketika dia tekun, sekalipun dia tidak mendapatkan reward, dapat penghargaan dari yayasannya, saudara, tapi dia tekun. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, dan sekarang beliau menjadi ketua yayasan sebuah sekolah di Surabaya. Muridnya hampir 700 orang, saudara. Kenapa? Karena dia tekun. Sekarang dipercaya jadi ketua yayasan. Amin. Amin. Mari kita tekun, saudara. Dapat diandalkan dan dipercaya. Ketika Ibu Dani punya nilai, saudara, nilainya membawa dia kepada promosi yang dari Tuhan. Katakan amin. Kalau dia nggak punya nilai yang dihidupi tekun, dia nggak akan jadi ketua yayasan. Saya mau, saudara. Saya mau tekun, mau menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan di Sampai Cita. Nanti Tuhan akan promosikan saya. Pak Agus, hambaku, kamu punya nilai tekun, dapat diandalkan, kuangkat engkau. Dipromosikan saya jalan-jalan ke Israel. Amin. Tapi bukan sekarang, lagi corona. Jadi mari bersama-sama, saudara, kita tekun. Nah, berikutnya adalah kesetiaan, kerendahan hati. Faithfulness itu berbicara tentang kerendahan hati. Ya, mari kita belajar tentang kerendahan hati. Kerendahan hati adalah tidak memperhitungkan keuntungan atau kepentingan dirinya, rela melepaskan hak, penyangkalan diri. Kita baca yang terakhir 1, 2, 3 ya. Mengutamakan fungsi daripada posisi. Itu faithfulness. Posisi nggak penting, yang penting fungsinya jalan. Untuk apa punya posisi di gereja, pelayan, tapi nggak berfungsi. Lebih baik saudara nggak pelayan di tempat ini, tapi berfungsi. Posisinya ketua diakonia nih Pak Kevin, tapi nggak berfungsi. Saudara itu juga nggak. Ini gembala posisinya, tapi nggak berfungsi juga, saudara juga nggak bagus. Lebih bagus, saudara, mari kita mengutamakan fungsi kita daripada ngejar posisi kita. Mari saudara-saudara, kita mengutamakan fungsi kita sebagai suami, sebagai ayah, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pelayan di tempat ini, sebagai masyarakat kita, Indonesia. Mari kita jalankan fungsi kita daripada ngejar posisi kita. Karena lebih penting fungsi daripada posisi. Saudara ada posisinya main musik, tapi nggak berfungsi deh sebagai pemain musik. Dia duduk di sini, tapi fungsinya nggak ada. Lebih baik kamu turun aja deh, karena nggak berfungsi, saudara. Tapi ketika ada posisinya Pak L di sini dan dia berfungsi, dia bisa main dan dia posisi tetap ada di situ. Ingat, saudara, fungsi lebih penting daripada apa? Posisi. Jadi mari kita menghidupi nilai-nilai ini, kesetiaan ini. Nah, yang kedua adalah availability, yaitu ketersediaan atau kesiapsediaan. Hidup nilai ini, yang pertama mendahulukan orang lain, memiliki kesiapan diri, senang jika mendapatkan kesempatan untuk melayani. Hari ini ada penerima tamu kita, Mama Gebi. Mama Gebi penerima tamu, siap, 86, lakukan. Senang saudara kalau mendapat kesempatan. Karena apa? Hidup ini adalah kesempatan
hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini jadi berkat. Jadi availability, punya kesediaan, punya ketersiapan, punya kesiapsediaan. Mau saudara, ada kemauan. Dan Markus 9 ayat 33 sampai ayat 37. Ini untuk saya. Saya masih bergumul saudara-saudara supaya saya punya sikap seperti ini. Mari kita lihat sikap hati pelayan. Pelayan, sini. Siap, mau pesan apa Pak? Ini. Oh ya Pak. Pelayan, sini. Oh ya Pak, mau pesan apa lagi Pak? Oh iya. Oke. Pelayan, sini. Oh ya Pak, mau pesan apa lagi? Dia gak akan pernah marah saudara. Karena dia pelayan. Ingat posisi kita adalah pelayan, budak dulosnya Tuhan. Kalau Tuhan panggil, ya Tuhan, dengar dia panggil nama saya. Yes Tuhan, aku datang. Punya hati pelayan. Bukan bosi, bukan ngebos saudara, tapi punya hati pelayan. Saya rindu kalau gereja ini punya hati pelayan. Gereja ini tidak akan pernah lama lagi saudara, akan naik. Kenapa semua jemaatnya punya hati pelayan? Mau melayani saudara, mau mendahulukan orang lain, memiliki kesiapan diri saudara. Siap gak siap, beritakan firman Tuhan. Dan punya hati gembala. Saudara-saudara, saya selalu ingatkan kamu nih gembala sama ibu gembala. Ingat kamu gembala, kamu harus punya hati seluas samudera. Kamu ini bukan gembala upahan, kamu ini benar-benar gembala. Suatu saat Yesus nanya sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang apa? Yes Lord, aku mengasihimu. Yesus 2 kali nanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, yes Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus tanya lagi sama Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Guru, aku mengasihimu. Maksudnya Yesus tuh, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Agapetos sama aku? Petrus jawabnya, ya Tuhan, aku pelea samamu. Yesus jawab lagi, Yesus nanya, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Petrus jawab, ya Tuhan, aku pelea samamu. Yesus pengen kita ini punya kasih agape. Amin. Hati gembala, saudara. Gembala pengen lihat domba-dombanya itu diberkati, saudara. Tapi kadang-kadang domba-dombanya gak ngerti, saudara. Domba-dombanya ini gak nurut, saudara. Mari kita punya hati gembala seperti Yesus punya hati gembala buat kehidupan saudara dan saya. Punya hati yang seluas samudera. Disakitin, udah diberkati, dapat surat. Gak muncul-muncul, saudara. Kalau lagi butuh sama gereja, Pak Gembala butuh surat Pak, butuh surat. Datang. Habis suratnya selesai, hilang dari dunia persilatan. Gembalanya kukutuk kok dapet jadi batu. Itu bukan hati gembala. Mari kita punya hati gembala. Sekalipun jemaatnya belum ngerti, ya didoain saja, sabar. Perintah saya adalah orang yang saya layani. Saudara-saudara, siapa perintah saudara? Orang yang saudara layani. Siapa? Yang pertama Tuhan. Yang kedua siapa? Keluarga saudara, gereja saudara. Amin. Coba kalau kita punya nilai seperti ini, hatinya pelayan. Dia tahu aku datang di sini ini bukan ngebos, tapi aku mau melayani Tuhan. Gak dibilang terima kasih ya Pak Miguel sudah main musik. Om gak pernah ngucapin terima kasih sama aku udah main musik. Sebel aku. Gak perlu. Mau dibilang terima kasih, mau enggak, pelayan itu is okay sudah. Karena memang tugasnya. Terima kasih ya sudah melayani kami. Maupun gak dikasih ucapan terima kasih, pelayan akan tetap sukacita. Karena dia tahu tugasnya pelayan. Saudara. Gembala saudara sudah mau doain, mau jadi domba yang baik maupun domba yang jahat. Gembala akan tetap punya hati untuk domba-dombanya. Maupun domba yang jahat, maupun domba yang baik. Tetap punya hati saudara, mengasihi mereka. Mari hari ini, ini nilai yang harus kita saudara hidupin. Sekali lagi,
Klik berikutnya. Karena apa yang ditabur, F ya. Karena apa yang ditabur itu juga yang akan dituai. Mari menghidupi nilai kerajaan ini, nilai kerajaan Allah. Mari faithfulness, mari availability, saudara. Mari belajar untuk rendah hati, setia, dan mau diajar, saudara. Mau diajar, mau dipimpin oleh Tuhan. Orang yang mau dipimpin oleh Tuhan ini loh, saudara. Karena apa yang mau ditabur, itu juga akan dituai. Mari kita memiliki mental menabur dengan ikhlas. Amin. Ini adalah teachable spirit. Orang yang mau diajar, orang yang mau dibentuk, saudara. Mau terima pengajaran Tuhan. Miliki mental menabur dengan ikhlas. Kalau saudara menabur, gereja itu kalau nggak ada aku nggak jalan tuh. Uangku udah banyak di gereja itu. Jangan nabur dengan sungguh-sungguh. Saudara nabur aja dengan ikhlas. Punya nilai, punya mental menabur dengan ikhlas. Dan memastikan benih yang saudara tabur adalah benih kebenaran yang terbaik dan konsisten. Bertolong-tolong menanggung beban pelayanan, mental kerja, kualitas kerja, all out tubuh, jiwa dan roh. Hasil kerjanya apa? Menyenangkan Tuhan. Ini adalah teachable spirit. Punya roh yang mau diajar, punya roh yang mau bekerja, punya roh yang mau dinasihatin. Jadi mari kita belajar untuk memiliki apa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, yaitu apa yang ditabur itu yang akan dituai. Mari miliki mental menabur dengan ikhlas, memastikan benih yang saudara tabur adalah benih kebenaran dan yang terbaik dan yang konsisten. Mari kita belajar, saudara, bertolong-tolongan menanggung beban pelayanan kita. Gereja ini nggak bisa saya tok yang bekerja. Mari kita belajar sama-sama bekerja. Punya mental untuk kerja. Kerja untuk Tuhan selalu manisi. Mari kita punya kualitas kerja kita all out tubuh, jiwa dan roh kita. Semuanya untuk Tuhan. Mau diajarin. Dan hasil kerjanya yaitu tujuannya apa? Menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita setia, faithfulness. Mari kita availability, punya kerendahan hati, punya ketersediaan, punya kemauan untuk melayani. Dan punya roh yang mau diajar, roh yang mau dinasihatin, mau ditegur. Kamu gak ikhlas lo memberi lo. Oh ya Pak, terima kasih buat pengingatannya. Hasil kerjamu nih belepotan nih, ayo kerja yang bagus. Iya Pak, terima kasih. Mari bersama-sama kita punya yang namanya mental, faithfulness, availability, dan teachable spirit. Amin. Dan kesimpulannya saudara-saudara dari F ya. Kesimpulannya mari kita lihat, kita baca Yesaya 50 ayat 4. Kita baca pelan-pelan. 1, 2, 3 ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Mari belajar. Tuhan berikan kepadaku lidah seorang murid. Berikan Tuhan aku pendengaran yang tajam untuk mendengar firman-Mu setiap hari. Mari saya undang saudara-saudara masuk dalam hadirat Tuhan sekali lagi. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari singer song leader, mari kita naik ke depan. Mari kita naikkan pujian ini. Hidupku mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Kami mau menggenapi firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita menggenapi firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Biarlah hidup kita menjadi tanda mukjizat bagi banyak orang, dan melalui kita bukti kasih Tuhan nyata bagi kehidupan saudara. Mari bangun nilai-nilai kerajaan Allah. Mari hidupi nilai-nilai yang sudah kita pelajari. Mari bersama-sama kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid, supaya dengan perkataan itu kita dapat memberikan semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Dan setiap pagi Ia akan mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Mari bersama-sama kita hidupi nilai ini. Mari bersama-sama kita berdoa supaya hidup kita menggenapi apa yang Tuhan firmankan pada pagi yang indah ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau faithfulness, kami mau availability, kami mau teachable spirit Tuhan. Kami mau diajar, kami mau dinasihatin, kami mau ditegur Tuhan kebenaran firman-Mu. Kami mau dipaharui Tuhan setiap hari. Kami mau Tuhan, kami miliki kerendahan hati. Kami mau kesediaan kami untuk menuruti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau setia Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku bersaya Tuhan. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Mustahil bagi kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku berserah kepadamu Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Dan rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti
panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, kami mau setia. Sikilala lama 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 sande kilala lama, sikilala lama 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 sande kilala lama 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 lama. Yes, kami mau setia, kami mau faithfulness, kami mau fidelity, kami mau Tuhan punya roles, mau diajar. Yes, amin, 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 amin. Terima kasih Bapa, ajar kami setia. Terima kasih Tuhan. Sedang jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdoa pagi ini. Berdoanya satu, minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Dan biarlah Tuhan mempertajam pendengaran kita setiap pagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mendengar seperti seorang murid. Mari berdoa saudara. Keluarkan saudara, suara saudara. Saudara yang di rumah juga mari berdoa. Mari katakan, Tuhan pagi ini berikan kepadaku lidah seorang murid. Berikan kepadaku Tuhan telinga yang tajam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendengar seperti seorang murid Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghidupi nilai-nilai kerajaan Allah. Ajar kami setia, ajar kami rendah hati, ajar kami mau diajar, mau dinasihatin, mau ditegur oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Punya hati hamba, berkati sidang jemaat-Mu Tuhan pagi ini, sehingga kami akan membangun nilai-nilai kerajaan Allah. Karena nilai menentukan siapa yang datang, siapa yang meninggalkan kami Tuhan. Nilai ada sesuatu yang rela kita bayar untuk terwujud dalam kehidupan kita. Mari kita bayar nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan pagi ini. Berkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ibu lansia di gereja ini. Berkati ibu janda yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami semuanya. Berkati Kompas, komunitas pria integritas di tempat ini. Berkati wanita terpuji, berkati musda dewasa, berkati GKK di tempat ini ya Tuhan. Sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih. Kami lepaskan berkat Tuhan pagi ini untuk desa kami sampai Cita. Untuk kota kami Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Berkati Tuhan, lindungi bangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan biarlah firman menjadi rema bagi kami. Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami Tuhan pada pagi yang indah ini. Sedang jemaat dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan pada pagi yang indah ini. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita mengangkat tangan. Sedang jemaat di rumah juga mari angkat tanganmu. Terimalah berkat anugerah yang besar dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang menyebut kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin.